Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan, sehingga kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Dan firman Allah akan kita renungkan bersama di hari ini, saya ambil dari Yesaya pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Secara khusus saya akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Firman-Nya berkata demikian. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang-orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Itulah firman Allah di hari ini yang intinya mengajar, menasihati kita. Tuhanlah penolong satu-satunya. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar supaya kita menjadikan Tuhan saja sebagai penolong satu-satunya dan tidak kepada yang lain. Sebagai orang percaya, mari kita menyandarkan seluruh hidup kita. Mari kita andalkan Tuhan saja sebagai satu-satunya penolong dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Ada beberapa alasan kenapa Tuhan harus penolong satu-satunya dalam hidup kita sebagai umat. Dalam ayat 1 sampai 3, celakalah orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Ayat 2, akan tetapi Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lain. Ayat 1 diawali dengan celakalah. Terus dalam ayatnya yang kedua mendatangkan malapetaka. Di sini kita melihat kenapa kita harus menjadikan Tuhan penolong satu-satunya. Karena akan ada akibat yang fatal kalau kita tidak menjadikan Tuhan sebagai penolong kita. Kalau kita menjadikan Mesir sebagai penolong kita, kalau kita menjadikan kuda-kuda, menjadikan orang-orang lain, menjadikan kekayaan kita, jabatan kita sebagai andalan kita, maka Tuhan berkata, celakalah orang-orang yang ke Mesir minta pertolongan. Jadi kenapa tuh kita harus jadikan Tuhan penolong satu-satunya? Karena ada hukuman Tuhan, ada konsekuensi yang fatal. Kalau kita tidak menjadikan Tuhan penolong, ada celakalah, ada malapetaka. Jadi mari sebagai umat, sebagai orang percaya, betapapun susahnya hidup kita, betapapun beratnya pergumulan hidup kita, berapapun penyakit kronis yang menggerogoti hidup kita, mari kita belajar supaya kita hanya jadikan Tuhanlah penolong satu-satunya dalam hidup kita. Karena itu sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat. Yang kedua, kenapa kita harus menjadikan Tuhan penolong satu-satunya? Dalam ayatnya yang ke-4 dan 5, seperti ayat 5, seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya, dan menjauhkan celaka. Terus kalau kita lihat dalam ayat 4 di atas, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala
yang dikerahkan melawan dia dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan Gunung Sion dan bukitnya. Jadi kenapa kita harus menjadikan Tuhan penolong satu-satunya? Karena Tuhan akan menolong kita ketika kita menjadikan Tuhan sebagai penolong kita. Dia yang akan berperang melawan musuh-musuh kita. Bahkan dia seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya. Demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Kalau kita menjadikan Tuhan penolong satu-satunya, maka Tuhanlah yang akan menolong kita. Tuhanlah yang akan membentengi kita, Tuhanlah yang akan melindungi kita, Tuhanlah yang akan menyelamatkan kita, memelihara kita, dan menjauhkan kita dari segala celaka. Kalau Tuhan penolong satu-satunya dalam hidup kita. Jadi tidak salah kalau kita jadikan Tuhan sebagai penolong satu-satunya. Karena dia Tuhan. Dia Allah yang bisa buat apa saja, bisa lakukan apa saja dalam hidup saudara dan saya. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai penolong satu-satunya, maka Tuhan akan menolong kita. Ketika kita menjadikan dia sebagai penolong kita. Jadi kenapa kita harus menjadikan Tuhan penolong satu-satunya? Karena Tuhan akan menolong orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong satu-satunya. Bukan hanya menolong kita, tapi juga melindungi kita, memelihara kita, menjauhkan kita dari segala celaka. Hal yang ketiga, alasan ketiga kenapa kita harus menjadikan Tuhan penolong satu-satunya. Dalam ayat 6, bertobatlah hai orang Israel kepada dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Asyur akan rebah oleh pedang, tetapi bukan pedang orang, dan akan dimakan habis oleh pedang, tetapi bukan pedang manusia. Ayat 9, pelindung mereka akan lenyap karena gentar. Di sini kita melihat kenapa kita harus menjadikan Tuhan penolong satu-satunya. Karena Tuhan menghendaki begitu. Karena Tuhan yang mau seperti itu. Makanya dalam ayat 6, bertobatlah hai orang Israel kepada dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Yang selama ini umat sudah tidak lagi menjadikan Tuhan penolongnya. Mereka mencari penolong yang lain, pergi ke Mesir, berharap pertolongan dari Mesir. Maka Tuhan bilang bertobatlah. Artinya apa? Tuhan menghendaki supaya mereka hanya menjadikan Tuhan sebagai penolong satu-satunya. Jadi Tuhan menghendaki kalau kita menjadikan Tuhan sebagai penolong. Tuhan tidak senang, Tuhan tidak menghendaki, Tuhan murka kalau kita tidak menjadikan dia sebagai penolong satu-satunya dalam hidup kita. Jadi mari kita belajar sebagai umat untuk kita menjadikan Tuhan penolong satu-satunya, karena memang Tuhan yang berkenan, Tuhan yang menghendaki akan hal itu supaya kita buat dan kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami. Tuhanlah penolong satu-satunya. Tuhan, kami rindu supaya kami hanya menjadikan Tuhan sebagai penolong satu-satunya dan tidak yang lain. Karena ada akibat yang fatal kalau kami tidak menjadikan Tuhan sebagai penolong kami. Karena Tuhan akan menolong orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong satu-satunya. Karena Tuhan yang menghendaki supaya kami menjadikan Tuhan sebagai penolong. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami supaya kami bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.